Cara terbaik untuk menghadapi setiap permasalahan adalah tetap datang kepada Tuhan. Tuhanlah satu-satunya solusi. Dan dia selalu menjadi alfa dan omega, solusi pertama, solusi terakhir, dan di tengah-tengah itu Tuhan bekerja sama dengan kita. Di situ ada peran kita, ada ketaatan, di situ ada kepekaan. Tapi selalu Tuhan, jangan tunda. Karena semakin kita menunda, kita semakin susah. Kami mengakui bahwa Engkau sungguh baik. Tidak pernah sehari pun, sedetik pun kami ini layak punya Allah seperti Engkau. Apa yang Engkau berikan di hidup kami terlalu berharga. Terlalu mulia pengorbananmu. Tuhan Yesus, tidak ada yang seperti Engkau di bumi maupun di sorga. Kami tunduk di bawah-Mu, kaki-Mu, sujud menyembah. Terimalah pujian umat-Mu ya Tuhan Yesus, penyembahan gereja-Mu. Jadikan sebagai wangi-wangian di hadapan Tuhan. Sempurnakan iman kami. Hamba berdoa, Kau juga berikan kepada kami hati yang dengar-dengaran dengan suara Allah. Roh Kudus silakan berbicara pakai lidah bibir hamba. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib Yesus. Sehingga jemaat hanya melihat pada Kristus dan bertumbuh dewasa. Hamba berdoa juga Tuhan Yesus biar firman hari ini menjadi makanan dan menjadi jawaban. Khususnya bagi orang-orang yang mengalami pergumulan persis seperti setiap ibadah punya tema. Pakailah kesempatan ini untuk mengubah kehidupan selama-lamanya. Kepadamu kami angkat jiwa kami dan berserah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Mari kita buka bersama-sama Mazmur pasal yang ketiga. Judul pertama, Mazmur untuk orang yang takut menghadapi harinya. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ya. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh, saya baca semua dulu. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Mazmur untuk orang yang takut menghadapi harinya adalah tema yang saya tuliskan untuk Anda di kebaktian pertama. Hari-hari ini apa yang laku kalau bukan pil tidur, pil penenang. Dan juga setelah orang tidur, bangunnya pun ketakutan. Tidak sedikit di antara kita mungkin lagi ngalami sesuatu. Manusia pasti punya problema, tetapi mungkin beberapa di antara kita fine-fine saja. Mungkin bukan masalah besar yang kita alami. Pokoknya hati itu harus selalu siap menghadapi apapun juga. Peganglah Tuhan, Dialah perisai iman. Orang-orang yang takut menghadapi harinya adalah orang-orang yang bangun tidurku, bukan ku terus mandi, tapi bangun tidur kalau bisa aku mati. Rasanya itu nggak mau menghadapi hari. Misalnya setelah seseorang divonis sebuah penyakit, dokter berkata kanker ditemukan di payudara Anda. Waduh, itu pasti udah gelisah. Yang gelisah bukan hanya si dia, yaitu pasiennya, tapi seluruh keluarganya, pikirannya udah gak keruan. Atau mungkin kita dikejar hutang piutang, jadi bangun tidur, waduh rasanya Tuhan, kalau bisa aku tidur selama-lamanya. Kayaknya Tuhan, bawa aku ke sorga aja deh. Padahal rencana Tuhan belum kelar. Kayaknya hati itu gimana? Atau mungkin seseorang yang berkabung. Bagaimana aku bisa hidup tanpa seorang yang begitu kukasih tapi telah meninggalkan aku. Ada banyak lah ya, manusia itu beraneka ragam. Tapi kalau hati gelisah itu cuma satu tipe, yaitu rasanya tidak berani menghadapi hari. Karena itu jangan lari. Percuma kita pergi ke sesuatu seperti alkohol atau pada hal-hal yang merugikan kita dalam jangka panjang. Sesuatu yang bisa membuat kita lupa sebentar akan permasalahan, tetapi setelah itu kita tetap harus terjaga dan harus menghadapinya. Cara terbaik untuk menghadapi setiap permasalahan adalah tetap datang kepada Tuhan.
Tuhanlah satu-satunya solusi. Dan dia selalu menjadi alfa dan omega, solusi pertama, solusi terakhir, dan di tengah-tengah itu Tuhan bekerja sama dengan kita. Di situ ada peran kita, ada ketaatan, di situ ada kepekaan. Tapi selalu Tuhan, jangan tunda. Karena semakin kita menunda, kita semakin susah. Kita hanya menyusahkan diri kita. Saya belajar sesuatu bahwa yang Kristus katakan itu loh, kesusahan sehari untuk sehari itu betul sekali. It is really true. Bukan hanya kesusahannya, glory sehari juga untuk sehari. Cepat move on dari itu. Jangan kita itu selalu pegang erat-erat piala masa lalu atau piagam dulu. Kita tuh harus berani untuk maju depan Tuhan itu, move forward. Baik itu sesuatu yang kita rasa, sesuatu penderitaan atau suatu kemuliaan, cepatlah tinggalkan. Sehari demi sehari Tuhan itu sudah menunggumu. Di awal hari, pagi hari Tuhan sudah menunggu kita. Di akhir hari Tuhan itu sudah ada di sana. Saya belajar sama Tuhan itu menikmati setiap hari. Bahkan ketika saya tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, saya belajar untuk bisa tidur. Nanti malam kebaktian terakhir, saya mau address, saya mau bicara kepada orang-orang yang susah tidur. Ya nggak gampang bobo. Mungkin ya nggak sampai insomnia, tidak bisa tidur sama sekali, tetapi ada orang-orang yang tidurnya nggak nyenyak, karena pikirannya banyak. Saya ingin bicara kepada orang-orang dari sisi-sisi berbeda. Kalau biasanya kita dapat pengajaran-pengajaran, jadi khusus hari ini saya ingin sekali, rindu sekali bahwa firman menjadi jawaban dalam pergumulan. Mari kita sekarang telusuri, kita akan bedah firman ini ayat per ayat, kata per kata. Mari mulai dengan ayat pertama, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Jadi Mazmur 3 ini paralel dengan kejadian yang ditulis di 2 Samuel pasal 15 sampai 18, nanti baca sendiri. Ini cerita waktu Absalom, salah satu putra Daud, memberontak kepadanya dan hampir berhasil dan hasilnya runyam. Daud terpaksa terusir, terkoyak dari kerajaannya sendiri dan dia harus lari. Seorang raja baginda menjadi buronan dalam waktu sehari. Ini luar biasa ceritanya. Jadi kita melihat bahwa Mazmur 3 ini keluar dari pengalaman nyata. Mazmur itu true story. Di balik setiap himnal-himnal yang ada di zaman modern ini, meskipun mungkin dicipta, digubah tahun 1800, 1900 sekian, itu semua di baliknya ada ceritanya. Penulis lagu itu alami apa? Mazmur itu juga nyanyian. Jadi di balik itu ada pergumulan secara nyata. Jadi supaya kita semakin menghargai Mazmur 3, kita harus mengerti bahwa ini Mazmur ditulis oleh seorang yang sedang jadi buronan, tak lain oleh anaknya sendiri. Jadi Daud mengalami a real and present danger. Dia mengalami masalah yang serius dan dia mengalami problema yang sangat nyata. Bukan hanya nyata, sekarang sedang terjadi. Janganlah kita itu menulis lagu kita atau menyanyi setelah masalah kita usai. Maka itu tidak jadi korban pujian. Setiap orang yang happy pasti bisa memuji. Tapi hanya orang yang beriman, waktu dia disakiti, dikhianati, waktu dia mengalami suatu situasi yang, waktu dia dalam kondisi yang terpuruk, dia bisa menyanyi, itu korban pujian. Makanya Mazmur ini kekal, karena keluar dari hidup yang dipersembahkan oleh Tuhan. Bukan nanti, tapi ketika dia alami sesuatu yang tidak enak. Daud mengalami a real danger. Sama seperti kita. Kenapa saya suka Mazmur kalau saya lagi bergumul? Kenapa saya suka Mazmur ketika saya lagi gelisah? Karena Mazmur ini ditulis oleh orang-orang yang nyata dengan problema yang nyata pula. Jadi sangat relevan buat saya meskipun zamannya berbeda. Mazmur sesuatu yang saya bisa relate banget. Saya sungguh-sungguh bisa merasa this is for me. Daud, orang seperti Daud aja bisa ngalami begitu. Apalagi aku. Mari sekarang kita lihat ayat 2. Ya Tuhan! Dia berseru kepada Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Sekali lagi, ini masalahnya serius sekali. Tidak seperti kita yang seringkali mengada-ada atau membesar-besarkan masalah. Kita harus mengaku dosa. Bayangin, zaman sekarang ya begitu rapuh. Manusia itu selunak stroberi, dipencet gitu aja langsung merah. Kita sedikit aja nggak di-like sama satu orang, ada orang nggak suka, sosial media contohnya, waduh sudah rasanya, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Padahal bahasa Ibraninya,
versi Surabaya, satu. Cuman satu saja. Janganlah kita membesarkan. Iman itu kadang-kadang definisinya sederhana. Mengecilkan masalah sendiri, itu iman. Come on, gitu aja, no big deal. Kalau masalah orang lain kita berkata, oh gimana? Kalau masalah sendiri, gitu aja kok. Jangan selalu kita mempermasalahkan segala sesuatu, sekali-kali boleh kalau itu bisa mengubah sesuatu. Kalau itu bisa improve atau memajukan. Tapi kalau itu berkenaan dengan kita, bahasa Surabayanya ya wis lah. Ya sudahlah. Tetapi Daud kali ini betul-betul mengalami betahan. Dia sungguh-sungguh merasa ini batas kekuatan. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Dia tidak besar-besarkan. Lawannya dia itu his very own son, anaknya sendiri. Dan lawannya dia juga adalah semua close friends atau semua teman dekat. Pernahkah Anda merasa seperti baru saja dikhianati? Ketika orang-orang yang Anda tolong dulu, Anda berjasa dalam hidupnya, mereka orang-orang yang terpuruk, suatu hari Anda rangkul mereka, tiba-tiba semua meninggalkan mereka. Berapa minggu yang lalu kan saya sampaikan sebelum kita retreat sinode tentang tipe-tipe orang dan pergeseran nasib mereka. Yoab lah, Simei lah. Kalau Anda baca di situ salah satu kebaktian, saya sampaikan tentang Mephiboset, keturunan Saul. Aduh, Mephiboset itu padahal Daud yang tolong dia, tapi begitu rupa dia tidak loyal pada akhirnya, membingungkan dia itu di pihak dan di sisi mana. Daud mengeluh sama Tuhan. Tuhan, banyak orang bangkit menyerang aku. Mungkin salah satu yang dia pikirkan adalah Mephiboset. Atau si Simei yang kutuk-kutuki dia itu. Atau bahkan si Yoab. Meskipun kamu ada di sisiku, tapi kamu selalu membangkang. Kamu selalu tidak sehati. Daud itu lus-lus dadanya dan berkata, kok begitu ya? Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Musuh sungguhan atau musuh dalam selimut. Tuhan, ya Tuhan, dia itu mengeluh. Untungnya dia mengeluh ke Tuhan. Dia bukan mengeluh ke orang. Untungnya dia bisa salurkan lewat doa, kalau enggak dia pasti depresi sudah. Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Dia pikir anaknya dulu. Lalu dia juga pikirkan semua close friends-nya. Tuhan, Mephiboset itu lumpuh. Dia itu keturunan Saul, anak Yonatan. Aku tuh rangkul dia, aku tuh angkat dia, tak kasih meja makan. Bersama dengan baginda kita makan satu hidangan. Kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu? Ya Tuhan, banyak lawanku. Dalam kasusnya Daud, dia gak besar-besarkan. Dia itu sungguhan. David was a warrior. Dia itu seorang yang gak mudah takut. Coba lihat, dia lawan Goliat aja dia tidak mencetat. Daud itu tidak gampang ketakutan. Tapi kalau dia sudah teriak sama Tuhan, berarti sungguh-sungguh sudah di batas kekuatan. Lord, so many are my enemies. Betapa banyaknya lawanku. Pernahkah Anda merasa seperti the whole world is against you? Seluruh dunia itu melawanmu. Ada orang yang selalu berperasaan gitu. Orang begitu perlu bertobat, jangan terlalu peka. Tapi ada orang yang betul-betul mengalami seluruh dunianya itu seperti menimpuk dia, seperti ambruk di atasnya. Even so, bahkan ketika itu terjadi, jangan lepas pengharapan. Karena masih ada satu orang yang akan berada di sisimu. Dia bukan orang sama sekali. Dia adalah Tuhan Yesus. Betapa banyaknya lawanku. Seberapa banyak pun lawanmu secara objektif jikalau terhitung. Asal Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Katakan amin. Asal Tuhan di sisi kita, kita bisa menjadi minoritas. Tapi kalau Tuhan bersama dengan kita tidak akan bisa dikalahkan. Betapa banyaknya lawanku, jangan hitung musuhmu. Hitung aja gembalamu ada satu. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Nanti di ibadah ketiga, saya akan khotbah itu. When you count the shepherd, atau Anda menghitung gembala, cuma satu saja gembala agung itu, yang Anda dapatkan adalah kekuatan baru. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Banyak orang yang bangkit menyerang aku itu sungguh ya, ayat 2, ayat 3. Banyak orang yang berkata tentang aku, perhatikan ini. Coba sekarang kita dengarkan gosip tentang Daud. Banyak orang yang berkata tentang saya. Daud itu tidak masukkan telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi dia juga tidak masukkan ke hati. Jadi cara terbaik adalah kalau apapun yang masuk ke telinga kananmu, bawa ke Tuhan. Tapi dia pilih-pilih. Salah satu yang dia bawa ke hadirat Allah adalah, Tuhan ada orang ngomong gini tentang saya. Baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Yang lainnya dia enggak sampaikan ke Tuhan. Sudahlah, ada hal-hal tertentu itu sudah diaborsi aja. Bukan bayi. Aborsi itu adalah kata-kata negatif. Daud tidak menyampaikan kata-kata Simei yang mengutuki dia. Karena hal-hal itu diucapkan aja tak senonoh di hadapan Allah. Sumpah serapah tidak perlu kau sampaikan. Udah bahkan jangan kau pikirkan.
Tapi ada satu kalimat ini entah siapa yang mengucapkan, mungkin ada beberapa orang dia rangkumkan, Daud bawa kehadirat Tuhan. Banyak orang berkata tentang aku, beritanya hanya satu. Bagi Daud tidak ada pertolongan daripada Allah. Dia bawa kehadirat Tuhan karena Daud goyah dengan kata-kata itu. Saya ngerti kenapa Daud goyah, mungkin dia tertuduh. Siapa tahu dia berpikir seperti kita, kalau kita punya sakit gitu ya, Tuhan pasti hukum aku, pasti ada dosa. Bisa jadi. Dosa juga bisa menghasilkan sakit penyakit. Yesus pernah berkata kepada satu orang dalam kasus kesembuhan, waktu di Bethesda dia berkata, kamu jangan berdosa lagi supaya jangan sesuatu yang buruk terjadi padamu. Jadi dosa bisa menghasilkan kutuk, termasuk sakit penyakit. Tapi tidak semua penyakit itu karena dosa. Ada yang karena gaya hidup juga bisa, gaya hidup yang salah. Tapi juga karena bisa juga hanyalah sekedar ujian iman aja. Atau kalau Tuhan izinkan pasti ada maksud mulia. Tapi kadang-kadang hati kita tuh tertuduh, jangan lupa loh ya konteksnya. Daud ini lari dari Absalom, mau tahu kenapa? Long time ago dia jatuh sama Batsheba. Dan kasus pembunuhan Uria itu Tuhan berkata, aku mengampuni kamu tapi nanti kerajaanmu akan pecah. Karena konsekuensi itu ada. Kalau Daud dalam posisi ini, lalu orang ngomong begitu, kan hati Daud lagi vulnerable, hatinya lagi rawan, hatinya tuh lagi peka. Orang ngomong apa itu bisa kena. Tapi untungnya dia bawa kepada Tuhan. Dia tanya Tuhan, is it true or not? Bahwa bagiku tidak akan ada pertolongan daripada Allah. Terbukti bahwa Daud sungguh-sungguh bergumul tentang ini. Kalimat Sela itu artinya dalam ilmu musik itu artinya pause atau berhenti. La 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 la. Nafas itu Sela. La 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 la. Kalau nggak nafas, bisa pedot. Tetapi Sela secara profetik artinya, gini loh, Daud, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Itu Sela. Pernahkah Anda merasa gitu? Bangun tidur bukannya happy. Where am I? Aku di mana? Itu Sela. Betul Tuhan. Apakah engkau belum mengampuni aku? Bukankah Nabi Nathan sudah berkata, Tuhan sudah mengampunimu, tapi konsekuensi tetap jalan. Aku perlu kepastian Tuhan, engkau sudah ampuni saya atau belum? Dia tidak menuntut, tapi dia kuatkan imannya sendiri. Kalau Tuhan sekali bicara, nggak mungkin pelin-pelan. Aku yakin Tuhan sudah mengampuni. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Mungkin itu suara kepalanya sendiri juga bisa. Nah ya kan, Tuhan hukum kamu sekarang, lu tahu rasa. Bagimu tidak ada pertolongan daripada Allah. Allah bisa menolongmu, kuasanya sanggup. Tapi kasihnya tidak mau. Wong kamu salah kok dulu. Bisa begitu kan? Apa yang membuat kita kadang-kadang itu tidak yakin adalah karena satu, kita nggak yakin Tuhan mampu. Ini beyond God's power. Atau sesuatu, masalahku itu udah di luar jangkauan kuasanya lah. Kira-kira yang kayak begini ini bagi Tuhan pun terlambat sudah. Sudahlah, kita di hati percaya bagi Tuhan pun telat. Yang ginian itu Tuhan nggak bisa. Tuhan hanya bisa sembuhkan mungkin yang pusing-pusing dikit gitu. Sebelum saya khotbah ini tadi pagi jam 3 saya forward ke grup ketua-ketua departemen di sini, yang grup teknisnya di sini. Satu orang yang kankernya dengan semua surat dokter satu itu semuanya dilampirkan. Lenyap dan dokternya yang menulis, ini kanker hilang sendiri tanpa pengobatan entah kenapa, dan dokternya yang menulis itu miracle. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Sembuh di saat teduh. Ada satu marifat, lalu dia mengalami kesembuhan. Don't ask me why some don't get healed, but praise God for some who do get healed. Jangan tanya sama saya kenapa ada orang yang tidak sembuh, saya nggak tahu juga. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan untuk mereka yang sembuh. You know, Tuhan, is it beyond God's help? Orang sudah stadium 4. Is it beyond God's help? Kadang-kadang kita nggak yakin Tuhan mampu sih. Bagimu tidak akan ada pertolongan dari Allah. Kenapa? Allahmu nggak sanggup, sorry ya. Tapi ada orang yang percaya Allahku sanggup. Seperti si kusta itu. Aku tahu Yesus bisa. Tapi Tuhan, apakah engkau mau mentahirkan aku? Karena dia sudah punya kepercayaan. Orang Yahudi zaman itu tahu. Mereka semua itu punya satu superstisi. Kalau orang kena kusta itu kena hukuman Allah.
Makanya itu mereka harus disingkirkan keluar kemah. Karena mereka dianggap najis oleh seluruh masyarakat. Dianggap sebagai orang yang dimusuhi oleh Allah. Jadi waktu di sini anak Allah berjalan di Yerusalem, di Galilea, di Yerusalem, pokoknya di Israel. Waktu itu dia datang dan mempresentasikan diri. Dia berkata, "Are you willing? Apakah engkau mau mentahirkan aku?" Yesus tidak berkata mau. Yesus jamah dan dia jadi baru. Dipegang sama Yesus. Jijik enggak coba? Dipegang sama Tuhan. Tindakan bicara lebih keras daripada perkataan. Yesus pegang dia, semua orang berkata, itu menular. Dipegang sama Yesus. Dan tahirlah dia. Apa yang membuat kita takut menghadapi hari? Apakah kita ragu kalau Tuhan mampu? Atau kita tahu Tuhan sanggup? Tapi kita gak yakin dalam konteks kita dia mau. Mungkin kita tertuduh 1-2 dosa zaman dulu. Seperti Daud saat itu. Kita merasa, gak mungkin lah Tuhan itu akan dengarkan doaku. Hari ini izinkan firman ini menjadi jawaban, memberimu keyakinan kembali bahwa Tuhan mampu, katakan amin. Dan boleh gak saya sarankan untuk kita percaya bahwa Tuhan mau. Kita berikan tepuk tangan untuk Roh Kudus. That is the good news. Itulah kabar baik. Dia mampu, dia mau. Hanya karena itu belum terjadi, bukan berarti keselamatan daripada Tuhan. Tidak ada. 4. After Selah, setelah Selah ada kata, tetapi, I love it. But, ini lucu ya. Ini Daud kalau doa, untung dia doa sendiri, karena doanya dia keras. Nanti saya tunjukkan bahwa dia doanya itu enggak dalam hati murmuring, enggak. Dia doanya dengan lantang. Waktu dia Selah, banyak yang memusuhi aku. Mereka berkata, Tuhan gak akan bisa menolong aku. I'm beyond God's help. Aku ini berada di luar jangkauannya Tuhan, baik kasihnya maupun kuasanya. Tapi, tiba-tiba optimis. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Tuhan tidak pernah mengurangi iman kita. Dia selalu menambahkan. Karena itu Pak Rasul-Rasul berdoa sesuai kehendak Allah. Tambahkan iman kami. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. You're the lifter of my head. Engkau yang mengangkat kepalaku. Aku tidak akan menunduk begini terus merasa kalah. Orang bilang bagi Daud tidak ada pertolongan. Dia sudah di luar jangkauan Allah. Mereka salah. Mereka salah. Bahkan apa yang sekarang sedang didengungkan di kepalaku sendiri. Oleh otakku sendiri itu salah. Aku percaya pada Tuhanku. Tuhanlah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Lihat ayat 5. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Daud gak berdoanya dengan bisik-bisik. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Nangis gak apa-apa. Nangis itu juga wujud doa. Tapi di sini gak hanya nangis doang. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Bahkan di tempat rahasia antara Daud dengan Tuhan seorang. Tidak ada orang lain di sana. Saya percaya Mazmur 3 ini dia nyanyikan sendirian. Dia itu sedang bergumul di dalam hadirat Allah. Lebih baik waktu saya sendirian berdoa pun saya doanya lantang. Jangan jadi orang yang kalau di gereja aja doanya keras. Tapi kalau di rumah kita bahkan tidak berdoa. Utarakan firman, cetuskan dengan iman. Berdoa minta kebangunan rohani. Berdoa minta mujizat. Berdoa untuk Tuhan tunjukkan jalan. Berseru kadang-kadang tidak minta apa-apa. Cukup hanya mengeluhkan dia dan berkata, Lord you are wonderful. Saya sengaja waktu tidak ada orang. Meskipun doa di hati juga didengarkan sama Tuhan. Doa di hati itu tidak ada efeknya sama Tuhan, tidak ada bedanya maksudnya. Tidak ada beda efeknya sama Tuhan antara doa di hati atau doa dengan keras. Efeknya itu di kita, bukan di Tuhan. Di Tuhan tuh mau kita teriak-teriak dia dengar, mau di hati ngomongnya seperti si Hana waktu di bait suci, dikira orang lagi mabuk pagi hari, Tuhan juga dengar. Tapi yang perbedaannya bukan di Tuhannya. Waktu kita berdoa dengan keras, bedanya di kitanya. Iman kita itu beda. Tetap berani percaya. Tuhanku serahkan hidupku kepadamu. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Kalau Anda perhatikan ayat 5 ini unik sekali. Daud berkata, dia akan menjawab aku dari gunungnya yang kudus, bukan dari sorga. Gunung yang kudus di situ adalah referensi Yerusalem. Daripadanya ia terusir barusan.
Dia berkata, dari sana kau akan jawab aku. Bukan dari situ. Dari situ ya semua orang bisa. Tapi dari sana, dari tempat aku dikalahkan, dari situ kau akan kembalikan aku. Ini orang ya imannya ngelawan. Melawan keraguannya sendiri. Dan dia itu menarik, menyeret kakinya menuju ke rencana Allah. Sekalipun rasanya seluruh otot tubuhnya sudah gak percaya. Fakta di depan aja, anak aja mau bunuh dia. Tapi dia turun dan seret, dia berkata, ia akan menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Dia akan jawab aku dari sono, di tempat aku diruntuhkan. Di situ Tuhan akan bangun aku. Kemarin saya baru ngomong sama salah satu jemaat. Lalu dia berkata, iya kok. Memang aku sendiri heran kok. Dia dulu itu bangkrut jatuh, habis itu di satu bidang. Ini bukan gambling ya. Ini bukan judi, tapi satu bidang usaha. Sekarang dia dikembalikan besar di bidang yang sama, tapi dari angle yang berbeda. Coba bisa bayangkan. Dipulihkan di bidang itu sekarang. Saya bilang, kok bisa ya? Kamu tuh dulu bidang itu kamu jatuh. Aku ikuti semua ceritamu, kok saya ikuti semua waktu dia jatuh. Waktu itu saya ikut betul-betul berbelas kasih, angkat, kuatkan. Nanti dia di area yang sama. Tuhan angkat dia dengan gilang gemilang hari ini. Kok bisa ya? Saya sendiri ngomong sama dia, kok bisa ya Tuhan itu begitu ya? Saya jadi ingat perkataan Daud. Ia menjawab aku dari Yerusalem, dari Bukit Sion. Meskipun Daud tidak tahu pasti waktu dia dilempari batu sama Shimei, kan mau diparang itu sama salah satu pahlawan Daud. Daud bilang, sarungkan pedangmu hai anak Seruya, apa hubunganku dengan kamu? Dia bilang, kalau Tuhan yang suruh dia, kutuki aku, biarkan. Siapa tahu Tuhan berbelas kasihan dan mengembalikan aku ke istanaku. Siapa tahu Tuhan akan mengembalikan aku ke Yerusalem. Biarkan dia. Siapa Tuhan malah berbelas kasih. Dalam fakta, Daud tidak pasti. Dia tidak tahu apakah sungguhan. Bagi dia itu tidak visible sama sekali. Bukan hanya tidak tentu terjadi, mustahil terjadi. Tapi dia berkata, Tuhan, diam-diam dia taruh satu percayaan. Dan dia buat satu statement dan dilakukan. Dari Sion, kau akan jawab aku. Padahal di Sion sekarang Absalom bertahta. Dan sudah, tiduri gundiknya Daud. Di soto atas terang benderang seluruh mata Israel lihat. Udah no way back. From that rooftop, kau akan mengembalikan aku. Ini orang imannya gila. Kalau imanmu masuk akal, jangan beriman. Positive thinking saja. Iman itu memang harus tidak masuk akal. Saya waktu baca ini, saya mendapat kekuatan. Kalau begini cara Daud menghadapi present danger, bahaya yang sesungguhnya. Apa sih? Kita itu loh bahayanya dalam menghadapi masalah atau dalam pergumulan kita melawan dosa, kita itu belum mencucurkan darah. Daud itu sudah dikejar sama puluhan ribu parang, panah, pedang. Itu sungguhan. Ayat 6, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Kok bisa? Aku membaringkan diri lalu tidur. Kok bisa tidur pules? Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ayat 7 ini referensi kepada Daud, tentara Daud yang tidak loyal sama dia. His disloyal army. Ada puluhan ribu yang ikut Absalom waktu itu, yang siap mengepung Daud. Tapi dia nggak takut. Dia berkata, aku akan membaringkan diri, malam ini aku akan tidur nyenyak. Besok pagi aku bangun. Aku akan bangun dengan berani sebab Tuhan yang menopang aku. Apa rahasianya tidur nyenyak, bangun semangat? Tulis IMAN, iman. Tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan Tuhan. Meskipun hati kita penuh kasih terbesar memang, saya ngerti. Tapi iman itu elemen sendiri, dan itu iman bekerja melalui kasih, saya tahu. Jangan sampai kita mengerti hanyalah kasih. Lalu kita hanya pupuki kasih saja. Iman itu sendiri ada fungsinya yang kasih tidak bisa. Tanpa iman, kita tidak bisa menyenangkan Tuhan. Ibrani 11, Roma 5, iman adalah jalan masuk kasih karunia. Itu real. Coba waktu kita diselamatkan, dahulu nama kita dihapuskan dari kebinasaan, ditulis di kitab kehidupan anak domba, kita sudah cinta Yesus atau belum? Waktu kita nangis, misalnya saya 32 tahun lalu di Vancouver, Kanada. Lalu saya menangis terima Tuhan. Itu bukan saya mengasihi Tuhan, itu saya rasakan kasih Tuhan, itu saya dikasihi Tuhan. Saya selamat itu bukan karena saya mengasihi Tuhan.
Karena dia mengasihi saya dulu. Dan saya beriman. I believe he died for me. That instant I got saved. Saat itu saya diselamatkan. Jangan lupa loh. Ada hal tertentu yang tidak dilakukan oleh kasih. Atau belum dilakukan oleh kasih. Itu iman. Iman itu adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti semua yang kita tidak lihat. Itu iman. Banyak orang akhirnya hanya kepada divisi kasih. Kasih terbesar. Kalau dalam rumah, papa lebih besar dari mama. Tapi dalam menghadirkan anak itu, mama lebih besar dari kandungan ibu. Kalau kita berkata satu lebih besar, yang satunya lagi kurang besar, tidak sebesar itu, kita abaikan. Papa sama mama mana yang lebih penting? Nggak bisa. Iman bekerja melalui kasih. Jadi saya ingin untuk katakan pada Anda, sekalipun Anda mengasihi Yesus, Anda bisa berkata, I love you Lord, I love you Lord, I love you. Dan Anda mendemonstrasikan hidup yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. But, hari di mana itu berat, kalau Anda tidak berdiri dan melawan arus ragu dan berkata, I am having faith in God. You bisa mengasihi Tuhan, tetap akan mati kutu. You'll be stuck. Karena jalan masuk Roma 5 pada kasih karunia itu bukan love, but faith. Iman, bukan kasih. Tapi iman tidak bisa berfungsi sendiri. Iman itu beroperasi lewat kasih. Iman itu harus dilakukan in the spirit of love. Kalau enggak kan iman itu bahaya ya. Aku beriman untuk BMW. Keluar langsung ada bis milik warga. Jadi iman jadi things, jadi barang. Iman itu jadi objek, bukan. Iman itu harus bekerja melalui kasih in the spirit of love. Jadi harus saling mengerti. Tapi saya ingin untuk menekankan pada gereja Tuhan, kenapa ada orang yang sangat mengasihi Tuhan, dikalahkan. Kenapa ada orang yang sangat cinta sama Tuhan dan murni hatinya, tapi hari itu dia sungguh-sungguh tidak bisa mengatasi. I think satu departemen ini perlu kau benarkan dan perlu kau benahi. The Department of Faith, iman. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang membuat kita bangun. Aku bangun. Aku tahu bahwa Engkau akan menjawab aku. Aku tidak takut pada puluhan ribu orang. Sebenarnya ada dua tipe orang kalau lagi stres itu begini. Ada orang kalau dia lagi stres, dia nggak bisa tidur. Ayo tipe seperti apa Anda? Tapi ada orang yang waktu stres malah tidur terus. Siapa di sini kalau stres nggak bisa tidur, angkat tangan? Saya juga termasuk. Oke, puji Tuhan. Ya. Siapa di sini kalau lagi stres malah tidur? Nggak mau bangun tapi. Ya kan ada dua tipe orang di sini ya kan? Sama aja. Antidotnya, obatnya cuma satu. Minta Tuhan tambahkan imanmu dan bangun imanmu. Bangun iman itu caranya dengan, bagaimana caranya? Di Kitab Perjanjian Baru, kita membangun iman kita dengan berdoa di dalam roh. Bangun iman di dalam spirit kita. Dan bangun iman dalam akal budi kita dengan mengisinya dengan firman. Sebab iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Bukan hanya baca, tapi firman yang direnungkan. Saya kalau baca firman, kadang-kadang saya baca dengan keluar suara. Tuhan tahu ayatnya. Tapi telinga saya perlu dengar dari mulut saya. Saya harus bangun iman saya. Bangunlah di sisi ini. Yang terakhir ayat 8, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Di dalam bahasa Inggrisnya ayat 9, salvation belongs to the Lord. Keselamatan itu adalah produknya Roh Kudus. Keselamatan itu adalah barangnya Tuhan. Dari Tuhan datang pertolongan, salvation belongs to the Lord. Keselamatan itu milik Tuhan. Berarti orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan berikan satu produk kepadanya. Salvation. Keselamatan di sini bukan hanya waktu saat kita percaya lalu terima Tuhan. Keselamatan juga bicara tentang sehari-hari mengalami pertolongan Tuhan. Ini maksudnya. Iman saya Bapak Ibu Saudara cenderung GR sama Tuhan. Saya punya iman sama Tuhan itu GR. So saya yakin entah kapan, saya tunggu pokoknya keselamatan Tuhan, keselamatan dari Tuhan pasti datang. Gak mungkin kalau orang minta roti dikasih batu. Bapakku yang baik tidak akan lakukan itu. Mungkin yang saya minta persisnya tidak dikasih. Karena saya kira itu roti, ternyata itu adalah kalajengking. Tuhan yang tahulah. Jadi saya gak pernah mengeluh kalau doa saya belum terjawab atau dijawab beda. Saya gak pernah mengeluh. Itu berarti saya harus taruh curiga yang baik akan Tuhan. Kalau sampai itu gak dijawab,
Saya curiganya gini, berarti kalau itu dijawab, itu justru kalah jengking untuk aku. Karena aku enggak tahu apa yang baik untuk aku, apa yang buruk. Hanya Tuhan yang tahu alergi-alergi rohaniku. Hanya Tuhan yang tahu alergi hatiku. Kalau saya minta ngotot ini, dikasih sekarang, bisa jadi buruk buat saya. Padahal berkat itu sendiri baik. Jadi saya tidak mengeluh dan saya tidak takut kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu benar dan Tuhan itu punya hikmat. Tapi pokoknya, dalam hal beriman saya tidak mau ragu. Kalau saya beriman sama Kristus, saya percaya, saya tahu saya bergantung padanya, dan saya berharap hanya kepadanya. Kalau tidak sama dia, masa saya berharap sama tetangga? Aku berharap kepadanya, berkat-Mu atas umat-Mu, kata berkat-Mu itu indah sekali. Daud mungkin tidak tentukan, bahkan Daud juga tidak punya bayangan nanti gimana dia dikembalikan ke Yerusalem, itu dia tidak tahu. Ternyata kan ceritanya itu unik ya. Absalom dibunuh sama Yoab, ini one thing leading to another, ini itu gitu-gitu. Wih, itu plot twistnya ada banget. Sampai dia kembali ke istana. Tapi Daud sudah cetuskan di depan, berkat-Mu atas umat-Mu. Dia berkata, aku tidak dikutuki, aku diberkati oleh Tuhan. Lord, I receive your blessing humbly with a humble heart. Aku menerimanya dengan rendah hati. Bapa di sorga. Aku optimis. Keselamatannya daripada Tuhan pasti akan terjadi. Sebab Tuhan tidak pernah memberikan batu dan kalajengking pada orang-orang yang minta roti pada anak-anaknya. 3 poin ini Anda bawa pulang ke rumah. Bagi Anda yang takut menghadapi hari, kadang-kadang kita pun punya hari-hari begitu. Nomor 1 yang kita sudah pelajari, pertama adalah tidak ada masalah kita yang berada di luar jangkauan Allah. Tolong itu di lock in, tolong itu dikunci. Sudah jangan ditawar lagi, ini harga mati ya, jangan negosiasi. Tuhan mampu, Tuhan mau, titik, percaya itu. 2, iman menopang agar tidur kita nyenyak dan bangun kita semangat. Jadi jangan teriak-teriak, I love you Lord. He knows you, you love him. Ambil firman-Nya, dengungkan di telingamu sendiri. Bukankah dia pedang bermata 2? Pedang bermata 2 itu satu mata Tuhan yang mainkan. Itu adalah bagian Tuhan untuk mengurapi firman-Nya. Satu matanya itu kan bagian kita untuk dengungkan. Jangan suruh Tuhan yang bacakan Alkitabnya. Iman menopang agar tidur kita nyenyak dan bangun kita semangat. Iman! Bukan pengharapan, pengharapan itu kadang-kadang bisa pupus. Pengharapan itu penting, pengharapan itu membuat kita itu excited, tapi imanlah that gets us going. Ya. Yang ketiga, optimislah menghadapi hari, sebab keselamatan dari Tuhan pasti terjadi. Pokoknya begitulah, kita itu GR dulu sama Tuhan. Aku optimis kok Tuhan, aku optimis. Aku sudah divonis begini, kanker begini misalnya. Tidak apa-apa, aku optimis. Keselamatan Tuhan pasti terjadi. Nggak tahu itu maksudnya apa. Yang pasti logika aku berkata, aku mau sembuh. Ya sudah, aku pegang itu dulu. Aku optimis pokoknya menghadapi hari sebab keselamatan dari Tuhan pasti terjadi. Pekerjaanku kayak begini, aku beriman aja Tuhan. Pokoknya setiap bulan nanti aku kembalikan hutang cicil pelan-pelan, tetapi nanti ujung-ujungnya selalu klop tagihannya. Aku tidak akan masuk ke hutang yang baru. Entah gimana, aku bukan percaya kemakmuran, aku percaya pemeliharaan Allah. Aku lakukan bagianku, bukan berarti malas hanya berdoa. Kau tidak bekerja, jangan makan, kata Tesalonika. Tapi aku akan berusaha, tapi aku tidak bergantung pada usahaku. Imanku bukan pada usahaku sendiri. Imanku pada firman dan janjimu. Aku akan berusaha sebagai bagianku. Itu adalah bagian ketaatanku. Tapi sisanya aku percaya hanya Tuhan yang sanggup lakukan. 3 poin ini Anda sudah difoto semuanya? 1, 2, 3. Nah, setiap kali kalau Anda sudah bete hari itu nggak mau bangun tidur, sudah nggak mau kemana-mana, maunya tidur kembali. Anda baca ini, ingat khotbah ini, bangkit, lawan arus, seret kaki, datang ke hadapan Tuhan dan percayalah harimu dimulai dari kaki Tuhan itu. Akan ada sesuatu keselamatan yang Tuhan berikan pada hari itu nanti.